ekonomi. Kemudian poin-poin yang bakal kita bahas adalah kolektivisme secara umum dan di Indonesia. Kemudian dari segi kebijakan ekonomi, kemudian dari dampak terhadap inovasi, dan kritik dan rekomendasinya. Nah, by definisi, kolektivisme adalah intinya memprioritaskan kebutuhan dan tujuan dari grup atau komunitas dibandingkan dengan individu. Nah, secara intinya berarti kan si kolektivisme ini apalah bisa bisa dikatakan menyediakan apa ya meniadakan keinginan-keinginan individu atau hak-hak individu gitu. Kemudian beberapa karakteristiknya adalah kepentingan grup itu lebih supremasi atau lebih unggul dibandingkan individual. Kemudian tanggung jawab bersama dan decision maker yang kolektif gitu. Kalau kita ngomongin secara kolektif itu ada tokoh besar lah, tokoh besar yang berkontribusi pada ide-ide terkait eh, terkait kolektivisme. Ada Jean Jacques yang ngomongnya gimana? Rousseau, kemudian ada Hegel, di mana dia istilahnya menyatakan bahwa kolektivitas atau gampangnya secara benergala itu bahwa tidak bisa ditiadakan gitu terkait kolektivisme. Kemudian ini belum dia tidak Hegel ya, Karl Marx juga tentunya dari pelopor dari komunisme di mana ya tentunya kolektivisme dan sebagainya tentu yang dipelopori oleh Karl Marx menuju ke komunisme. Nah, terkait di era modern 1900 sampai sekarang, kita melihat bahwa kolektivisme itu secara bentuk nyatanya itu banyak jenisnya. Dari startnya bisa dari komunisme maupun dari fasisme, fasis dari Nazi, ataupun sosialisme, atau dan yang tidak apa ya secara spektrum yang lebih kurang, yang nggak terlalu kolektif banget itu sosdem, di mana ya tetap ya orang bisa melakukan berdagang dan sebagainya, tapi government itu punya responsibility untuk menghilangkan intervensi dan sebagainya. Nah, kemudian ada paper yang menjelaskan juga di gambar sebelah kanan ini hubungan antara individualisme dan kelompok-kelompok di negaranya. Nah, ini nanti akan berkaitan tentang pengelompokan negara ya, bahwa di negara-negara eh, di es timur ya, timur di negara timur itu kecenderungannya lebih apa ya, lebih mengelompokkan kolektivisme ya. Dan kemudian di negara-negara Latin Amerika itu juga dari spektrum kanan ini merupakan negara-negara di Eropa. Oke, terus bagaimana dengan di Indonesia? Nah, salah satunya adalah Pancasila, di mana keadilan sosial itu sangat terlihat jelas bahwa kolektivisme, kemudian secara kultural bahwa gotong royong, kerja bakti dan sebagainya itu merupakan suatu bentuk nyata ya dari kolektivisme. Kemudian ada secara institusi seperti Menteri Koperasi dan sebagainya, dan bahkan BPJS Kesehatan. Nah, terkait kebijakan ekonomi sendiri dan kecenderungan kolektivisme, di sini bisa dipaparkan berbagai jenis. Jadi di sini saya fokuskan dulu terhadap di bidang pemerintahan dulu. Salah satunya adalah state control sector seperti BUMN, kemudian dari subsidi pemerintah, ada kebijakan welfare dan redistribution, dan central economy planning. Nah, yang pertama state control sector ya. Jadi sektor-sektor pemerintah BUMN ya, seperti ya banyak hal dari pemerintah ya. Itu sering kita tahu bahwa mereka seringkali mendapatkan kerugian dan sebagainya dikarenakan efisiensi, manajemen birokratis dan kurangnya persaingan. Seperti contoh negara-negara negara perusahaan-perusahaan seperti ya Pertamina dan sebagainya itu seringkali apa ya mengalami kerugian dan perlu disuntik oleh negara gitu. Kemudian banyak juga state owned company dan untungnya sekarang arahnya lebih baik sih. Nah, kita lihat di berita-berita bahwa ya pemerintah membubarkan banyak sektor-sektor yang apa ya, ya nggak perlu ada gitu kayak semacam hotel apa ya BUMN hotel dan sebagainya, dan itu sebenarnya sektor-sektor yang nyatanya bisa dikelola oleh swasta gitu, dan pemerintah sebenarnya nggak perlu ikut campur ya. Terus kita melihat juga bahwa sektor-sektor BUMN seperti
ini ya, vendor-vendor dari konstruksi, manajemen proyek seperti Adhikar yang sempat ramai kemarin dari Broron ya, itu ya apa ya, ya selalu rugi gitu, karena ya sistem pengelolaan dari BUMN ini jatuhnya bukan kayak semacam wira swasta yang inovasi, tapi semacam birokrat, di mana ya yang nggak ada efisiensi, dan ketika mengalami kerugian nggak ada apa ya, negatif insentif, entah ini entah si direkturnya dicopot, diatur. Ketika ada kerugian ya mereka tetap memiliki pendapat bahwa ya misalnya kondisinya begini dan sebagainya, dan ujung-ujungnya si pemerintah, si BUMN ini disuntik dana dari pemerintah, di mana pemerintah ini dananya dari rakyat ya. Jadi ketika beda dengan swasta, ketika ada misal target nggak terpenuhi ataupun target target nggak sesuai lah, istinya tetap ada punishment terhadap orang yang memiliki tanggung jawab tersebut untuk menghilang apa ya, untuk yang merasa inilah bertanggung jawab terhadap sistem itu. Jadi ada istilahnya ada perbaikan terus menerus gitu. Oke, kemudian dari segi subsidi ya. Nah, sebenarnya ini bisa jadi perdebatan terkait subsidi ya dan sebagainya. Cuman secara secara teori dan sebagainya, ketika pemerintah memberikan subsidi itu memberikan semacam informasi terhadap nilai-nilai ekonomi yang tidak nyata, jadi distorsi lah. Jadi contohnya ketika ada ini ya, selain kasus LPG itu subsidi solar dan sebagainya. Nah, seharusnya si perusahaan-perusahaan ini kan bisa apa ya, memperkirakan bahwa konsumsi solar dan sebagainya kan. Tapi dengan adanya subsidi ya udah konsumtifnya selalu selalu berlebih. Dan ketika ada mungkin ya ketika ada krisis dan sebagainya bakalan dampaknya lebih besar gitu loh. Misalnya karena kan kita contoh ya kita ngomongin distribusi apa solar ya. Solar kan juga berpengaruh terhadap distribusi logistik dan sebagainya. Ketika ini apa ya dikasih semacam subsidi terus ya maka akan apa ya akan berdampak yang besar di jangka panjang gitu. Selain ya ini pasti akan menghambat di masa depannya gitu. Kemudian kekayaan ya. Contoh nih sekarang pajak 12% ya. Gimana sekarang ya orang-orang eh, udah ekonomi lesu kemudian dipajakin. Dimana ketika orang-orang bisa menabung dan sebagainya itu malah apa ya uangnya malah kabur semua gitu. Ini salah satu dampak yang padahal mereka bilangnya ini demi demi orang-orang apa ya demi kepentingan umum, ini demi negara, ini demi menyalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi ujungnya malah ya kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi pastinya bakal berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang buruk, semakin buruk. Salah satu contoh selanjutnya adalah centralized economic planning. Nah, seringkali kita melihat bahwa banyak-banyak proyek pemerintah yang gagal lah. Entah itu bangunan, infrastruktur, bahkan bendungan di Indonesia, dan sekarang nyatanya food estate selalu gagal ya. Nah, salah satu alasannya bahwa ketika food apa ya, central planning ini tidak mendapatkan apa ya, knowledge yang ada di lokal gitu, ataupun karena kan tiap daerah masing-masing punya knowledge yang sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika ada keputusan-keputusan terpusat semacam ini ya, ya emang nyatanya nggak bisa gitu. Karena seharusnya nih semacam proyek-proyek ini orang-orang tuh secara individual tuh memiliki knowledge masing-masing yang bisa apa ya, yang bisa tahu lah bagaimana cara mengelola pertanian yang baik ini. Nah, ini salah satu contoh sih. Nah, kemudian ngomongin terkait inovasi di Indonesia ya. Nah, sebenarnya kita kalau ngomongin secara jujur Indonesia udah mengalami ke arah yang lebih baik lagi ya. Dari sebelumnya kita bisa peringkat 80-an di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tahun 2013 ya, kita peringkat 80 90 lah, 90 lah. Tapi di tahun 2024 kita bisa melaju ke peringkat 54. Nah, sebenarnya banyak faktor yang eh, sebagai indikator bahwa negara ini baik atau enggak itu bisa dilihat di poin di kanan. Cuman kita sangat-sangat apa ya, jauh banget di bidang human capital and research, di mana peringkat 90 sangat-sangat jauh lah. Nah,
Kenapa saya tampilkan ini? Ini bakalan berpengaruh terhadap tadi ya, karena kita ngomongin kolektivisme ya. Ya entah itu kolektivisme di bidang apa ya, bentuknya berupa negara, kebijakan negara ataupun dari bentuk-bentuk lokal tradisional kayak ya family dan sebagainya itu bakal pengaruh ya. Karena kunci kemajuan inovasi tetap di human capital gitu, semua depan gitu. Oke, secara umum dampak kolektivisme kita bisa eh, secara umum ya ada tiga hal yang bisa berpengaruh gitu. Yang pertama terkait persaingan di sektor yang dikuasai negara, kemudian penurunan investasi asing dan central planning kembali. Nah ini salah satu contoh ya. Ketika kemarin sempat rame ya harga Vivo turun ya, kemudian tiba-tiba naik ya. Ya mungkin secara apa ya berita umum fakta dan sebagainya itu tidak ada yang tidak apa yang mereka bantah kalau SDM itu tidak melarang. Tapi sebenarnya ada artikel-artikel juga menyatakan bahwa ketika si apa ya harga ini turun di bawah harga Pertamina ngomongnya itu si Dijen ini langsung ngehubungin si pihak Vivo. Nah ini juga salah satu apa ya salah satu problem ketika hal-hal ini diatur-atur oleh pemegang kebijakan. Contoh misal si Vivo ini dia punya inovasi ya, inovasi dia bisa secara efisien bisa apa ya, bisa ngurangin operasional, terus kemudian dia punya inovasi, kemudian dia bisa ngejual harga yang lebih murah dari yang misal harga pasar 10.000 berkurang dengan 9.000 ya. Cuman gara-gara si pemerintah ini menaikkan harga, otomatis kan sinyal flow di mana user ataupun konsumen membeli kan terbagi rata. Harusnya orang-orang dengan bisa membeli di Vivo dengan lebih banyak, tapi malah teralihkan. Jadi ya inovasi-inovasi ini sih bakalan apa ya menghambat apa sih inovasi-inovasi ini nggak bakal muncul ketika ada intervensi-intervensi negara seperti ini gitu. Nah kemudian PLN juga gitu. Nah ini sebenarnya 2020 ini udah lama ya berita yang sebelah kanan. Kayak ya karena nggak PLN benar-benar nggak ada musuh ya, nggak ada musuh, nggak ada saingan ya, otomatis status quo gitu. Dan banyak-banyak berita apa sih digital transformation PLN juga baru-baru ini. Itu pun ya entah dari branding atau sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian di kebijakan proteksionis dan policy ya. Kayak contoh kemarin Apple ya, Apple harus investasi di negara Indonesia, cuman tingkat komponennya harus lebih banyak. Nah, sebenarnya juga termasuk paradoks kan, karena apa? Ketika eh, TKDN ini diimplementasikan, otomatis kan harga-harga dalam negeri, di mana kan ketika orang mengimpor karena harga lebih murah dibandingkan harga dari dalam ya. Nah, ketika kebijakan impor dilarang, otomatis para pengusaha-pengusaha lokal yang membutuhkan komponen yang seharusnya lebih murah, maka akan lebih mahal dengan membeli komponen yang ada dalam negeri. Sehingga ya akan berpengaruh terhadap nilai akhir dari harga suatu komponen yang akan dijual oleh pengusaha tersebut. Jadi niatnya ingin apa ya? Ingin mempertahankan perusahaan-perusahaan Indonesia biar lebih daya saing maju, malah enggak. Karena tadi istilahnya ya kebijakan ini sebenarnya bukan kebijakan adil karena ya hanya apa ya gampangnya berpihak kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Bisa jadi banyak perusahaan yang memang lebih murah bisa mendapatkan komponen-komponen luar malah nggak dapat. Kemudian satu lagi ya kebijakan yang contoh kemarin kebijakan Apple ya yang harus investasi sebesar itu. Nah ini salah satu menghambat inovasi. Kenapa? Karena ketika ada perusahaan yang bisa masuk ya, maksudnya ya gampangnya istilahnya Apple bisa invest ke Indonesia ya, tanpa harus tadi ya berapa persen dan sebagainya gitu. Kayak bisa lah ngambil bahan baku dari luar negeri, dari Vietnam dan sebagainya. Tapi dengan adanya peraturan ini, itu malah ya tadi ya nggak ada transfer teknologi. Gimana kan sebenarnya manufaktur dari apa ya, yang dari Apple kan sebenarnya dia sangat-sangat bagus ya, dimana bisa jadi transfer teknologi ke karyawan-karyawan lokal dan sebagainya. Selain bisa sebenarnya bisa kan peningkatan pajak melalui karyawan-karyawan digaji gitu. Tapi malah nggak bisa. Ya mungkin kalau di lain sisi demi keadilan bisnis karena di dari kayak perusahaan Samsung dan Huawei dan sebagainya tetap perlu membuat investasi biaya investasi di Indonesia gitu. Jadi ya sebenarnya jangka panjangnya kurang menurutku masih kurang baik gitu terhadap inovasi gitu. Nah, yang terakhir kita kembali lagi ya semacam tadi food estate ada makan siang gratis.
beras bulog tapera ya. Oke, mungkin salah satu contohnya adalah makan siang gratis. Nah, ketika pemerintah melakukan ya secara oke ya secara tujuan baik ya, tapi ketika makan siang gratis maka seakan-akan ini pemerintah menciptakan semacam artificial demand ya, di mana ya seakan-akan semua orang tuh butuh makanan yang disediakan oleh pemerintah. Padahal kalau kita ngomongin inovasi kan ya tadi eh, didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di lokal. Kalau misal ya kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi, di Indonesia itu beda-beda, walaupun secara makanan ya. Nah, ketika ada centralized semacam makan siang gratis ini, dampaknya adalah tadi ya, yaudah secara demand udah terpenuhi masuk ya si para pembuat gampangnya catering lah, orang-orang mau catering ya udah ini kita akan buat harga segini udah pasti fix dan udah disalurkan ke sekolah-sekolah dan harganya pas dan akan berulang-ulang tersebut seperti itu. Jadi ya udah nggak emang ngaruh ya ketika ya udah nih makanan dan misalnya aku akan si perusahaan catering bakal ningkatin gizi kualitas sebagainya ya nggak bakal mau ya karena udah ada demand gitu udah pasti dapat duit terus dari pemerintah dan ujung-ujungnya ya nggak bakal ada inovasi yang berlanjut gitu. Kemudian ketika beras bulog ya salah satu peran beras bulog ini kan semacam penyeimbang ini ya harga ketika semisal harga beras naik karena apa ya namanya supply dikit ya otomatis si beras bulog ini akan istilahnya menyebarkan atau menjual harga beras ke masyarakat jadi bisa nyemain harga. Nah ini juga salah satu dari jenis masalah beras yang banyak gitu ya salah satunya juga kayak pelarangan impor ya karena niatnya sih pengennya ya baik ya kayak cuman kalau secara inovasi ini juga bakal berpengaruh jadi kayak apa ya tidak ada insentif dari petani-petani lokal ya ketika tadi kayak harga ya bakal segitu-gitu aja gitu. Kalau misal eh, dipicu dengan tadi ya misalnya harga beras orang-orang mulai beralih dari nggak pengen ke beras berarti kan para orang eh, s- para apa si produsen beras bakal berinovasi gimana caranya dia bisa memproduksi beras seefisien mungkin dan semurah mungkin bukan dengan cara diintervensi oleh pemerintah lewat Bulog gitu yaudah kita akan supply beras yang banyak gitu biar si apa harga bisa turun gitu. Kemudian tadi food estate jelas ya food estate tadi meniadakan pengetahuan pengenal lokal dan tentunya adalah tapera. Yang ini tapera malah apa yang ngomongnya kroni ya, di mana si menteri baru kita berkoordinasi dengan para taipan ya. Ya udah, karena udah fix pasti apa ya tadi ya demand dibuat rumahnya gratis, ya udah tinggal para si developer rumah ini membangun rumah kayak ya udah nggak perlu mikirin tadi masalah marketing dan sebagainya ya udah yang macam asal jual kita belum tahu tentu di belakangnya gimana kualitas dari bangunannya dan pasti ya bakalan gitu-gitu aja gitu. Ini sebenarnya aku nunjukin ada salah satu paper lama lah sebenarnya tahun 2012-an. Cuman aku belum menemukan paper terbaru ya bahwa negara dengan individualistik yang sangat-sangat besar. Jadi paper ini nunjukin bahwa sorry ini 2017 dan ada paper juga di tahun 2000 sekitar 12-an. Itu nunjukin bahwa negara dengan yang semakin individualis itu intellectual property protection-nya sangat-sangat bagus dibandingkan negara-negara yang kolektif itu. Nah, karena intellectual property ini berkaitan dengan inovasi, teman. Ketika ya orang-orang ketika para ilmuwan ataupun entrepreneur menemukan suatu perlindungan ini kan pasti akan mereka kan terinsentif untuk melakukan suatu inovasi dan dapat insentifnya dapat uang dan sebagainya gitu. Jadi eh, beberapa paper sih menunjukkan bahwa collectivistic culture ini berpengaruh terhadap perlindungan properti gitu. Oke, lanjut ya ini mungkin kritik dari pandangan-pandangan dari klasikal liberal bahwa baiknya fungsi dari suatu negara itu sekedar hanya melindungi hak properti. Jadi bukan untuk mengatur ekonomi atau memaksakan kebijakan kolektif. Ya ini berkaitan dengan zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman feodal di mana tiap individu individu tidak memiliki hak property right gitu. Nah, kalau diomongin sekarang ya ya bisa jadi kita katakan kita punya properti kita apa ya dibatasi kepemilikannya seharusnya kita bisa impor sesuatu malah tidak bolehkan.
kita mau ekspor malah nggak boleh dan sebagainya. Itu ya semacam pelanggaran lah. Kemudian di Adam Smith juga menyatakan bahwa intervensi negara dalam ekonomi itu bisa mengganggu negara. Jadi ya esensinya adalah bahwa ya udah individu dibiarkan dia dibiarkan berbisnis dengan bebas, maka negara akan mengarah kepada kemakmuran. Nah, yang tadi saya katakan bahwa individu-individu ini memiliki apa ya pengetahuan yang lebih baik dibanding negara gitu. Jadi lebih efektif lah daripada negara yang terpusat. Nah, dan yang saya suka dari Thomas Sowell ya, terutama dari bukunya The Basic of Economy bahwa eh, yang pertama adalah important of incentive ya. Jadi ketika seorang melakukan bisnis dan sebagainya, pasti kan mereka didasari oleh insentif ya. Nah, sebenarnya insentif-insentif tersebut tidak bisa dilakukan oleh atau diintervensi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Ya kayak misal contoh kebijakan-kebijakan apa kayak subsidi dan sebagainya. Berarti kan itu apa ya? Bukan yang menyediakan malah malah itu menyediakan insentif yang seharusnya ada gitu di tiap-tiap individu. Nah, kemudian role of price. Nah, tadi role of price ya. Ini berkaitan tadi ya. Misal suatu BUMN mendapatkan kerugian price ya. Berarti kan ini pertanda bahwa user atau masyarakat itu tidak menginginkan barang-barang tadi ya. Entah itu karena kemahalan atau nggak butuh ya dan sebagainya. Nah, seharusnya ya baiknya emang BUMN tersebut harus dibubarkan. Kayak contoh, ya banyak BUMN dibubarkan karena emang ya bukannya ini disuntik negara, tapi harusnya emang price tadi roll of price ketika price tinggi dan nggak ada yang ingin membeli berarti ya itu pertanda kayak membahasnya bahwa ya produk-produk ini udah nggak butuhin gitu. Nah yang terakhir trade off dan scarcity balik lagi terhadap kelangkaan yang barang ya. Kelangkaan kelangkaan barang ini eh, bukan berarti harus diintervensi oleh negara contohnya ya. Contoh ya kelangkaan beras dan sebagainya bukan tugas pemerintah lah bahwa sebenarnya state orang-orang di negara apa ya masing-masing itu bisa mencari cara untuk menyeimbangkan gitu. Ya kayak contoh kemarin pasca COVID lah. Pasca COVID justru bukan bukan negara yang yang apa ya mendistribusi kebutuhan-kebutuhan seperti seperti masker ataupun vaksin ya. Tapi orang-orang tuh bergerak justru malah ya para entrepreneur ini yang menyediakan hal-hal pokok tersebut gitu. Oke. Simpelnya sih menurut saya rekomendasi yang pas terkait kolektivisme di Indonesia itu bisa yang pertama kita mempromosikan otonomi individu ya karena ya kita tahu ya teman-teman di dunia-dunia mahasiswa ataupun apa kita sering mendengar ya kolektifnya. Nah mindset tersebut bisa kita ganti ya. Kemudian karena yang kedua adalah privatisasi BUMN ya. Ya kayak contoh kita sekarang bank-bank besar aja udah ada 4 ya. Mungkin kita bisa apa ya disingkatkan lagi ya sektor-sektor yang bisa diperkecil. Kemudian kayak BUMN apa sih airport, kemudian terus pelabuhan dan sebagainya. Sebenarnya itu apa ya? Udah bisa dikerjakan oleh masyarakat secara umum gitu. Kemudian konstruksi di mana sekarang, kalau sekarang kan ya semua semua proyek pemerintah orang yang manage hanya si perusahaan tadi ya adikarya dan sebagainya aja. Jadi orang swasta hanya berperan sebagai vendor-vendor, subvendor yang dikelola oleh pemerintah itu. Ya harusnya ya ya inilah swasta harus membuka peran karena mereka bisa lebih efisien dibandingkan si BUMN ini. Kemudian membuka pasar, segala segala tarif ekspor impor tuh harusnya dihapuskan dan kebijakan kebijakan semacam TKD dan sebagainya itu perlu dihapuskan juga. Dan yang terakhir adalah reformasi pendidikan dalam arti karena kita sejak SD atau SD atau TK dan sebagainya perlu kita sering gaungkan kayak gotong royong, kebersamaan dan sebagainya. Ya, ya itu perlu kita arahkan yang lebih individualis. Nah, salah satu tragedi terburuk dan kayak saya apa ya selalu memunculkan hal ini itu Great Leap Forward, ya kejadian di Cina ya, di mana eh, pemerintah Cina itu melakukan central planning, agricultural revolution dan industrial gitu ya. Nah ini ya salah satu bukti gagal lah bahwa memang central economy itu selalu gagal dan gagal-gagal.
Ya walaupun sekarang Cina bisa lebih maju ya. Itu pun menurut saya juga karena mix secara ekonomi gitu. Oke. Dan terakhir bahwa ada quote yang menarik dari Isaiah Berlin ya, di mana setiap individu ini memiliki nilai yang berbeda seperti keamanan, otonomi, keluarga kaya, dan kenyamanan dengan prioritas yang beragam. Dan tidak ada cara objektif untuk menentukan nilai mana yang lebih baik atau buruk ya. Dalam dunia majemuk tidak ada pilihan tunggal yang baik untuk semua orang. Jadi menurut saya tindakan-tindakan atau kebijakan kolektif ini tidak mencerminkan atau mengorbankan nilai-nilai individu ya. Karena tiap orang tuh memiliki apa ya? Gampangnya cara mencapai kebahagiaan masing-masing ya. Misal cara contoh ya kita tahu lah BPJS ini sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu ya. Bahkan saya mengalami studi. Cuman kalau kita melihat kan, apakah adil ya orang yang mungkin satu orang berkeluarga 5 orang, kemudian juga dia nggak pernah pakai BPJS dan kemudian dia juga selalu membayar tepat waktu tapi nggak pernah pakai. Tapi kan apa ya? Sedangkan dia punya fasilitas asuransi swasta dan sebagainya. Gimana ya? Dia dipaksa untuk membayar orang orang yang istilahnya di masa tuanya mendapatkan kanker karena ya tindakannya seperti ngerokok dan sebagainya. Nah, kayak menurut saya sih ya peran pemerintah ini bukan mewajibkan sih, contohnya kayak ya udah memberikan pilihan aja seperti BPJS yang apa ya, BPJS pilihan dan sebagainya, dan seperti itu teman-teman. Jadi mungkin dari saya cukup, Mas Iman. Oke, terima kasih banyak Fadil, presentasinya tadi singkat, padat, jelas, padat. Eee, Cukup banyak tadi, yang disoroti ya bahwa, eee, kolektivisme itu kalau udah di level kebijakan publik itu cukup berbahaya gitu, karena pertama menghambat inovasi tadi seperti yang berulang kali di-mention, terus tadi ada juga disoroti terkait, pengaruhnya dalam intellectual property gitu, bahwa dan juga, contoh-contohnya kayak kejadian di Cina gitu, walaupun Cina udah semakin pulih gitu. Dan aku rasa quotes-nya Isaiah Berlin ini yang Fadil gunakan untuk penutup ini tuh sebenarnya menjadi penutup yang pas ya untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik itu nggak boleh berdasarkan kolektivisme gitu. Karena, setiap orang punya, kepentingan, punya priority sendiri-sendiri gitu. Kayak misal ada yang prioritasnya, ekonomi, ada yang prioritasnya agama, ada yang prioritasnya apa ya, misal hidupnya sederhana nggak apa-apa, yang penting bahagia misalnya atau sebaliknya gitu. Dan saat, kebijakan publik itu didasarkan pada hal-hal subjektif ini gitu, itu kan jadi bisa mengorbankan kepentingan-kepentingan individu lain yang membentuk masyarakat tersebut gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini apakah ada yang punya tanggapan gitu untuk kita punya diskusi bareng pada malam hari ini? Halo Del, silakan langsung unmute aja. Halo Del. Ya, tadi nggak diizinin. Nah, sekarang udah bisa. Udah Aku dah, mau oke. ya, aku mau bertanya nih terkait dengan dana pendanaan IKN gitu. Isunya kan rencananya mau dari modal asing ya. Kan kalau modal asing tuh ada isu kalau ibu kota negara tuh harusnya sepenuhnya oleh negara gitu. Soalnya kan ada isu kedaulatan. Nah, menurut Kang Fadil tuh sebaiknya IKN tuh pendanaannya gimana? Apakah diversifikasi atau ada apa modal asing juga gitu, investasi dari modal asing? Mungkin bisa dilihat di compare dari negara-negara lain kayak Australia atau Brazil yang udah berhasil memindahkan ibu kota negaranya gitu. Oke, eh, tadi kan karena pilihannya dua ya, walaupun secara pribadi sih aku nggak setuju ya. Tapi kalau ngomongin secara pragmatis sih emang harus melibatkan swasta ya. Karena kalau kita tetap kebergantungan ya, kebergantungan terhadap misalnya ya udah pajak full pajak kan ya bisa boncos kita ya. Karena sekarang aja udah 12% ya. Gimana cara kita jadi apa ya? Kita menutupi eh, menutupi biaya IKN yang sangat besar kemarin dengan pajak gitu ya. Ya bisa, cuman ya makin banyak kan, makin bertumpuk, belum belum lagi utang yang lain. Menurutku sih lebih oke ya ketika swasta apa dilibatkan dalam IKN ya.
tentunya ya masalah kedaulatan ya itu bisa diperdebatkan halnya. Cuman ketika tadi swasta diperdebatkan kan ya terjadi tadi ya terjadi semacam bisnis yang ada di IKN gitu. Ya, entah dia dilibatkan bikin suatu apa taman atau bikin gedung di mana nanti bisa menciptakan bisnis yang ada gitu di sana sih. Menurutku itu sih. Apakah terjawab, Fadel? Ya. Oke Del, langsung ditulis di kolom chat aja Del. Kalau ada tanggapan nanti aku bantu bacakan. Kalau aku sih setuju juga dengan Fadil ya bahwa kita perlu mendefinisikan kembali gitu apa arti kedaulatan gitu. Karena kalau kita ngomongin kedaulatan, misal ibu kota kita dibangun apa untuk bisa berdaulat ibu kota negara kita harus dibangun 100% dengan uang negara gitu biar nggak ada cawe-cawe, nggak ada intervensi asing, tapi itu harus dibayar dengan pajak kita naik, defisit APBN, terus apalagi tuh konsekuensinya, inflasi dan kawan-kawannya gitu. Apakah itu kedaulatan yang kita mau gitu? Itu yang pertama kita kudu definisikan. Kedua, kita perlu memaknai kembali juga ya bahwa keberadaan swasta itu bukan berarti tidak punya kedaulatan gitu. Kayak misal selama ini kan yang sering kita dengar kalau Pertamina dibubarkan, nanti kan kita nggak punya kedaulatan energi gitu. Kata siapa gitu? Kan dia akan tetap digantikan swasta gitu. Dan karena jika apa ya, misal bahan bakar disediakan oleh swasta, apakah itu berarti kita tidak mempunyai kedaulatan energi gitu? I don't think so gitu. Tapi jadi itu sebenarnya kudu kita redefinisikan kembali gitu soal apa arti kedaulatan gitu, dan setelah itu kita bisa berpikir secara lebih jernih gitu Del. Kayak kalau kita mau bangun IKN dengan uang negara full akan habis berapa gitu dengan apa APBN kita yang udah defisit, penerimaan pajaknya empot-empotan kayak sekarang gitu. Jadi aku nggak bisa membayangkan gitu kalau kita pakai logika kedaulatan seperti itu. Mungkin memang ada beberapa sektor gitu yang perlu di-handle oleh negara kayak misal militer gitu. Misalnya itu mungkin bisalah kita sepakat soal kedaulatan di situ. Ya. Ingin menambahkan yang menarik sih kayak contoh di Jakarta ya, kayak SCBD ya. Saya ingat aku ya mungkin correct me if I'm wrong ya. Kayak SCBD itu udah diinisiasi oleh swasta, dibangun swasta dan ujung-ujungnya bisa berkontribusi apa ya? Ya ke inilah ke negara lah, bisa bayar pajak dan sebagainya kan. Jadi kayak ya itu contoh yang real aja bahwa pembangunannya bukan startnya dari negara kayak bangun sesuatu, tapi emang ya karena baik ya orang-orang swasta yang ingin ngebangun ini kompleks ini ya bisa berkontribusi gitu sih. Cuman mungkin case-case lain ya kayak tapi nggak berkaitan ya kayak semisal Cina ngasih utang dan akhirnya port apa sih pelabuhannya diambil ya itu sih mungkin beda case ya. Kedaulatannya benar-benar diambil sih. Sama ini sih, gue kan pernah di YouTube ya, Ain kan diwawancarai sama siapa gitu. Bagaimana tentang kayak pembangunan infrastruktur yang lain-lain gitu. Apakah swasta beneran mau gitu loh eh, invest di sana gitu. Kan tuh public domain ya. Nah, terus kayak Ain kan pernah bilang katanya lewat voluntary aja, secara sukarela gitu, bukan dari pajak. Beda kan kalau paksa pemaksa ya. Kalau voluntary itu secara sukarela, but gue kayak kurang yakin sih kalau bakal mau gitu kalau secara sukarela, soalnya kan nanti yang dinikmati kan untuk semua gitu, bukan untuk itu sih, paling feedback dari aku. Oke. Ya, Kalau stands up di ya infrastruktur sih jadi kayak plus minus ya. Kayak ya kalau kita ngomongin klasikal, aku yang lebih cenderung setuju sama ya Adam Smith atau siapa ya? Sorry ya, boleh koreksi ya. Kayak ya udah pemerintah tuh yang vital-vital aja kayak misal jembatan dan sebagainya ya.
Kayak menurut aku kan ya jembatan kan kosnya sangat-sangat besar ya. Menurut aku sih, aku ada kecenderungan sih masih perlu yang berbagai apa ya, yang benar-benar vital vital banget lah. Intinya bisa menunjang inilah, menunjang ekonomi secara panjang gitu sih. Cuman kalau udah masuk ke tadi kayak perumahan dan sebagainya sih nggak perlu-perlu amat. Oke, Mbak Dinda, raise hand. Gimana? Mau ngasih tanggapan, Mbak? Thank you Iman, thank you Fadil, seru banget, banyak contoh-contoh menarik tadi yang disampaikan juga. Sebenarnya memang yang menjadi challenge untuk mempromosikan gitu ya kebebasan individu termasuk kebebasan ekonomi ya karena kita masih dicekoki soal negara hadir itu. Dan konstitusi kan masih begitu ya. Makanya bahkan di urusan kedaulatan misalnya nih untuk contoh yang berbeda, dan mungkin perlu dipertimbangkan nih, kita kan punya open data ya, yang meskipun ya itu datanya sering bocor, satu data tuh udah ada perpresnya. Tapi untuk pemerintah sebenarnya soal data pemilu itu dianggap ranah kedaulatan. Jadi memang agak khawatir gitu ya kalau melibatkan pihak swasta atau asing. Mungkin itu bisa dipahami, tapi di sisi lain kita juga tahu bahkan kita nggak bisa mengandalkan security dari data kita sendiri kan. Jadi ini agak mengkhawatirkan juga. Saya pikir juga makanya kalau minta negara hadir, tapi bayangkan negara hadir ketika misalnya membangun jembatan, tapi karena dikorupsi jembatan itu malah bisa membunuh manusia. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman ngikutin pembangunan jembatan atau yang sifatnya CSR dan segala macam itu justru muncul dari inisiatif swasta. Bahwa swasta itu pasti punya kepentingan ya, misalnya what's the deal ya menurut saya itu sih fair-fair juga ya, dalam beragam studi itu juga demikian gitu. Misalnya bagaimana bisnisnya juga dianggap punya image yang baik karena punya kepedulian gitu terhadap masyarakat, dan bukan hanya yang sekedarnya memberi hibah aja gitu, bahkan jauh ke infrastruktur gitu. Kita tahu juga ada perusahaan swasta gitu, TV yang membangun jembatan gitu buat anak-anak yang meregang nyawa gitu. Dan di sisi lain kita juga tahu banyak sekali kepala daerah yang terlibat korupsi, termasuk yang OTT di Bengkulu kemarin kan, dan itu mengambil bahkan honorer guru, bayangin aja. Di tengah PISA kita yang rendah, literasi yang mungkin dianggap masih aman tapi juga tidak cukup baik, hal seperti itu malah rentan dikorupsi gitu. Jadi menarik juga ketika mengatakan misalnya mengasosiasikan kolektivisme itu equals dengan terutama hadirnya negara. Jadi apa ya, instead of negara itu hadir untuk memberdayakan, dia menciptakan ketergantungan gitu. Tapi atas nama ya negara hadir itu untuk memastikan tadi tuh Fadil yang kayak contohnya misalnya PLN. Ya meskipun PLN juga sebenarnya ada yang sektor swasta lainnya tapi terbatas ya, mereka juga bisa terlibat dalam pengadaan listrik. Tapi misalnya produksi para petani gitu yang udah jelas akan dibeli seperti apa. Dan kita kan sendiri juga sebenarnya punya masalah soal data nih, datanya nih beras ini data dari mana? Data dari Bulog kah, Kemendak kah, pertanian kah? Sehingga memang menjadi meraba-raba juga tuh soal kebutuhan nasional. Sehingga kalau ada pertanyaan atau desakan hentikan impor, ya itu juga menjadi problematik. Kalau kita punya kebutuhan tapi kita nggak bisa penuhi atau bahkan datanya nggak ada, atau infrastrukturnya parah atau punglinya parah, rasanya memang nggak masuk akal gitu mengandalkan semuanya secara swasembada pangan. Makanya salah kaprah itu tuh yang masih challenging. Saya pikir yang memang perlu didorong adalah perubahan mindset juga ya, dan lebih banyak diskusi-diskusi seperti ini. Makanya saya senang sekali juga Fadil bisa sharing, kita bisa berkolaborasi, karena itu juga yang sebenarnya Suara Kebebasan coba lakukan gitu, lewat diskusi-diskusi seperti ini. Paling enggak kita juga jadi berpikir gitu loh, sebenarnya di batasan mana sebenarnya kita ingin negara hadir. Oke lah di isu tadi ya, kayak hubungan luar negeri, pertahanan gitu, yang sifatnya memang sensitif dan lebih banyak mungkin ada hal-hal yang berbau public goods. Meskipun public goods juga sekarang sudah banyak di-provide oleh pihak swasta. Memang kan kendalanya kalau negara hadir tapi mereka nggak punya good governance yang baik, ya itu yang menjadi
masalah gitu. Dan memang perlu banyak juga contoh-contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari yang membuat kita juga jadi berpikir ulang gitu, kenapa negara harus hadir. Dan ini kan juga terasa ya teman-teman kalau ya nantilah 2025 pajak itu akan dikenakan, ya ternyata bukan soal barang mewah aja, kayaknya nanti kris itu juga akan kena tuh pembayaran-pembayaran seperti itu. Saya belum baca lagi sih maksudnya di nominal berapa kena 12%. Meskipun kalau sekarang pun dibilang 11%, kayaknya ada beberapa perusahaan atau pihak-pihak yang memang masih ngasih 10% lah. Saya pikir di kita juga kadang-kadang orang-orang juga oke deh aturannya begitu, tapi kita being fleksibel karena ya tahu situasinya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ini kan memang negara sangat butuh uang ya, ada makanan bergizi gratis, IKN, food estate, baru memang ada janji-janji kampanye untuk menaikkan gaji dan sebagainya. Tapi sayangnya pemilih juga entah gimana lah ya, dibutakan gitu, nggak bertanya siapa yang akan membiayai ini gitu. Nanti kalau argumennya dibilang 1% yang kaya atau lo yang kaya lah yang bayar gitu. Ya saya pikir di situ juga nggak ada rasionalitasnya ya. Maksudnya artinya orang jadi ada disinsentif untuk sukses karena takut untuk dipajakin, dan ada insentif lain orang menjadi malas gitu karena ya udah biar aja lo aja yang bayar gitu. Sementara negara misalnya harus swasembada dan sebagainya gitu, dan menurut saya itu sangat tidak edukatif dan tidak bertanggung jawab. Saya juga nggak membayangkan nih tiap hari misalnya ada makanan bergizi gratis. Cuman permasalahannya nih teman-teman di lain itu adalah ya ada kecenderungan untuk mengkotak-kotakan kritik-kritik seperti yang kita lakukan ini ke arah kaya berhadapan dengan miskin, dan menurut saya itu sih sangat berbahaya gitu karena jadi mendangkalkan pemahaman kita soal proses kebijakan, berpikir rasional gitu dan menempatkan kebijakan itu pada konteksnya. Itu dulu dari saya biar kita bisa diskusi lebih panjang. Mungkin Fadil dan Iman atau teman lainnya di sini bisa berkomentar. Thank you. Oke, thank you Mbak Dinda. Tambahannya tadi bener banget. Kita mungkin perlu pola komunikasi yang baru ya untuk bisa mengkampanyekan gagasan kita secara lebih efektif gitu. Jangan sampai apa ya maksud kita gagasan apa ya gagasan redistribusi kekayaan ini kan menghilangkan insentif untuk kaya gitu dan justru melanggengkan kemalasan gitu. Nah, tapi kalau kita pakai retorika yang salah gitu, benar jatuhnya malah seolah-olah gagasan kebebasan individual itu tidak pro kemiskinan gitu. I mean tidak pro terhadap kaum tertindas gitu. Tidak hanya memihak kaum borjuis gitu bahasa kerennya. Gitu. Oke, tadi thank you banget Mbak Dinda insight-nya. Mungkin teman-teman lain ada tanggapan gitu terkait masalah ini. Iya. Dan Ini paling case gimana Dio? ada menarik ya Kak Ria, nanggepin lagi ya. Seingatku kemarin di Swedia atau ya Nordic lah. Itu kan dia mau nerapin wealth tax ya, wealth tax. Malah bilionernya pada punya rencana kabur kan. Berarti kalau bilioner kabur kan ya otomatis pajak-pajak yang gede ke dia kan hilang semua kan. Kayak dia niat mau ningkatin wealth tax lewat wealth tax ya. Wealth tax yang harusnya bisa ningkatin malah bilionernya pada kabur. Perusahaannya mau dipindahin. Berarti kan potensi teks yang bisa disetor negara kan ya malah jadi berkurang jauh sih. Mungkin ya itu apa ya salah satu hal yang apa ya informasi-informasi ini yang perlu kita sebarkan ke masyarakat. Kalau menurut aku sih pandangan orang-orang sih kayak ya kenapa kita dipajakin, kenapa nggak orang-orang kaya yang dipajakin, dan kayak mindset orang-orang kan masih gitu kayak ya udah ini harusnya orang-orang yang kaya gitu. Menarik. Iya, benar kayak mindset perang kelas itu harus dihapusin ya bahwa bahwa seolah-olah semua orang kaya itu jahat gitu dan nggak ada manfaatnya gitu untuk masyarakat secara umum gitu. Padahal kan yang terjadi tidak seperti itu gitu. Ya ada memang pebisnis orang kaya yang jahat, pengusaha-pengusaha yang kartel gitu, melakukan praktek kartelisasi dan monopoli gitu. Namun bukan berarti solusinya gantinya itu tuh dipenuhi negara gitu karena itu kartelisasi ya part 2 namanya sama saja gitu bakal lebih buruk gitu. Mungkin itu teman-teman lain ada tanggapan gitu terkait
masalah kolektivisme dan perkembangan ekonomi Indonesia. Oke, mungkin ini kali ya untuk recap sebenarnya balik lagi ke Fadel tuh, itu isu bagus tuh sebenarnya buat diskusi selanjutnya bahwa pembiayaan IKN kalau menurutku itu tuh bisa sebagai apa ya, kolaborasi aja gitu kayak aku bukan anarko-kapitalis gitu ya yang kayak pengikutnya Murray Rothbard yang bilang negara harus tiada sama sekali gitu walaupun punya kecenderungan ke sana, tapi saya berpandangan sih kalau konteks IKN tuh bisa kolaborasi aja gitu kayak misal sektor-sektor kayak gedung pemerintahan gitu itu bisa dibangun negara gitu tapi kayak jalan kemudian apa perumahan rusun gitu itu kan bisa dibangun sektor swasta gitu jadi nggak terlalu membebani anggaran nggak terlalu apa ya secara politik anggarannya lebih sehat gitu ya pengalokasiannya lebih sehat dan yang kedua masalah kedaulatan tadi balik lagi soal kedaulatan tadi nggak terganggu gitu karena kita udah bisa meredefinisikan kembali itu soal apa itu kedaulatan kita. Mungkin aku penasaran ya sama tadi yang kayak perlindungan apa kolektivisme terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Soalnya kebetulan semester ini tuh aku ngambil hukum kekayaan intelektual ya. Setahu aku tuh ada 7 jenis terlebih ya kayak jenis-jenis kekayaan intelektual, misalnya kayak hak cipta, hak merek, yang mana itu sifatnya deklaratif gitu, nggak perlu didaftarkan. Jadi kita tinggal upload aja di YouTube atau kita ciptakan aja. Nah, aku penasaran sih kayak pengaruhnya dari yang kolektivisme itu apa ke kekayaan intelektual. Soalnya setahu aku tuh ada namanya pelindungan kekayaan intelektual komunal gitu. Indikasi geografis disebutnya. Yang mana itu tuh melindungi kayak misalnya batik Jogja itu dilindungi secara komunal. Jadi bukan kepemilikannya bukan kepemilikan privat gitu. Nah, mungkin aku penasaran itu sih terkait itu. Oke, langsung aja kali ya. Oke, yang aku maksud dari intellectual property ini tadi eh, case-nya, mungkin case-nya banyak ya. Yang aku maksud adalah ketika tadi ya, ketika orang misalnya punya suatu penemuan lah, entah misal contoh dia ngedesain suatu struktur engineering apa kayak alat inovasi apa kayak alat inovasi padi dan sebagainya. Kan tiap hal itu kan punya apa ya? Tadi ya perlindungan properti ya, biar nggak dicaplok sama perusahaan lain sebagainya. Jadi kan ketika si orang ini diberikan insentif terhadap kekayaan yang dimilikinya berdasarkan properti intelektualnya, berarti kan dia bakalan eh, akan terus berinovasi ke depannya. Tapi ketika nggak ada intelektual tadi properti ya, berarti kan misalnya aku udah nemuin sesuatu, wah ini karya ini bukan milikku, ini punya kepemilikan bersama. Berarti kan ya udah ngapain aku bekerja keras berinovasi buat kalau ujung-ujungnya ini nggak ada suatu reward atau inovasi terhadap yang udah aku temuin. Nah, kalau yang di paper tadi ngejelasin kayak di negara-negara yang individualistik di mana tadi itu kecenderungan intellectual property-nya lebih kuat gitu sih. Cuman kalau by details aku nggak baca ya, tapi secara definisi yang aku maksud itu sih Del. Aku langsung masuk nambahin wah aku baru tahu tuh Del ada kekayaan intelektual komunal ya menurutku itu tuh agak rancu ya karena nanti siapa yang mengklaim gitu I mean siapa yang bisa jadi penggugat dan tergugatnya gitu kalau hak kekayaan intelektual itu dipahami sebagai komunal gitu nah kalau pandanganku alih-alih dijadiin hak kekayaan intelektual komunal eh, hal-hal seperti kayak misal batik Jogja budaya-budaya itu bisa dijadikan sesuatu yang sifatnya copyleft gitu atau creative commons gitu loh kayak tanpa hak cipta gitu jadinya jadi kalau misal ada satu institusi private misalnya pengen bikin batik khas mereka gitu tapi terinspirasi dari batik Jogja ya nggak apa-apa yang penting ada pembedaan dari batik Jogja yang sebagai creative commons tadi gitu karena kalau apa ya hak kekayaan intelektual komunal nih agak rancu ya aku nggak bisa membayangkan gitu siapa yang jadi penggugat dan tergugatnya gitu Iya.
Mungkin itu Dan ya dari aku. dari pertanyaan tadi, contoh deh ketika orang-orang luar ya pengen ngejual si batik yang ini, terus kemudian insentifnya dia lari, duitnya lari kemana gitu? Apakah ketika nanti ada orang Jogja yang ngaku-ngaku aku punya perusahaan batik, apakah dia bakal dapet gitu? Kayak kepastiannya gimana gitu? Itu sih, ya aku juga jadi pertanyaan juga gitu. Aku mau nambahin lagi boleh ya, Man? Silakan Mbak Dinda langsung. Jadi iya menarik juga tuh soal komunal. Soalnya gini, kita kan kalau di libertarianisme itu sangat mendukung hak kepemilikan. Cuman lagi-lagi ini juga menjadi challenges kalau konteksnya sangat kolektivis. Saya ingat tuh kalau di New Zealand ya terutama untuk Maori ya memang kan sangat diakui soal hak kepemilikan. Di sisi lain kalau ngobrol sama orang Pakeha, which is orang kulit putih di sana yang orang hukum juga, dia mengatakan seperti yang Iman bilang tadi, ini jadi gimana nih kalau kita misalnya nih ada tanah adat yang diakui secara kolektif, sementara si fulan yang menjadi bagian dari masyarakat adat itu nggak bisa mendapatkan haknya karena kan ketika misalnya berhubungan dengan pihak ketiga atau misalnya bank itu akan ketemu dengan siapa? Apakah dengan 1.000 kepala suku atau dengan saya gitu. Dan ini juga menarik ya, kayaknya Ostrom juga menulis juga soal ini gitu ya. Cuman maksud saya memang dalam konteks yang sangat kompleks ini hal-hal seperti kepemilikan itu juga menjadi tantangan gitu sehingga orang bisa mendefinisikan dengan jelas terutama ya itu ketika akan ada transaksi gitu karena kan nggak mungkin dia tanda tangan sendiri udah jadi mirip hukum waris gitu lah Man karena tapi yang terjadi adalah memang ya kalau yang saya akui mungkin sisi baiknya begini ya kalau dalam konteks pemeliharaan lingkungan karena suku Maori itu memang menjaga banget gitu dan orang New Zealand, orang Kiwi itu menjaga sekali alamnya dan bahkan dalam hukumnya sendiri mereka mengakui legal personhood itu untuk sumber daya alam termasuk sungai, hutan. Jadi kalau ada hutan diapa-apain, hutan itu bisa menuntut karena ada istilah legal personhood dan itu maksud saya itu strong dan penegakan hukumnya itu sangat baik gitu ya. Jadi menurut saya kuncinya rule of law which is part of the libertarianism juga. Tapi ketika ingin mengkapitalisasi gitu atau misalnya ingin memanfaatkan misalnya ada ribuan hektar gitu lahan yang dimiliki oleh Maori itu memang sulit gitu. Ya sulit memang nggak bisa karena ya dia harus bernegosiasi dengan ya entah dengan kepala sukunya dan itu intinya bukan hal yang bisa dilakukan secara personal tapi bahwa mereka sepakat untuk hal kolektif untuk menjaga daerah yang sacred gitu termasuk untuk hutannya atau sumber daya yang mereka miliki oke itu satu hal gitu ya tapi memang untuk hal-hal yang sifatnya kebebasan individu sebagai bagian dari suku itu that's another thing yang saya pikir menarik juga untuk dibahas gitu karena jangan sampai lagi-lagi tadi kita udah bicara soal perang kelas gitu padahal maksudnya kan nggak seperti itu ya tapi bagaimana memastikan orang bisa mendapatkan haknya whether as part of community or tribes tapi juga sebagai individu karena jadi wasted sebenarnya kan kalau misalnya kita punya hak di bagian kolektif itu tapi nggak bisa melakukan apa-apa juga gitu jadi saling menjegal gitu sementara kita tahu tiap orang punya kebutuhan dan pemikiran atau cita-citanya masing-masing sehingga ini menjadi tantangan gitu jadi kaya tapi nggak kaya ini kalau teman-teman baca juga ada kompilasi cerita gitu ya dari pengalaman teman-teman jaringan Atlas Network yang memang mempromosikan gagasan libertarian juga ya soal kemiskinan dan pembangunan itu juga menarik gitu terutama negara-negara bekas komunis di Eropa Timur gitu jadi ibaratnya orang dibagi punya sertifikat lahan tapi nggak boleh ngejual bayangin aja itu kan wasted banget sebenarnya jadi punya tapi nggak punya saya nggak tahu juga dengan konsep perhutanan sosial yang kita punya yang dianggap secara ekonomi dan sosial dan sustainability sangat baik soal kepemilikannya seperti apa kebebasan untuk mengelola lahan seperti apa karena itu lagi-lagi hal yang kompleks apa itu hanya hak milik hak atau hak milik atau hak hanya hak guna saja atau apa
memang sangat kompleks nih soal hak kepemilikan. Makanya penting juga untuk mengetahui hukum positif di masing-masing negara dan konteksnya lagi-lagi seperti apa. Gitu, thank you. Thank you, Mbak Dinda. Tambahannya tadi menarik banget ya, soal suku Maori ya, bahwa benar ya, balik lagi, ini jadi dua sisi mata pedang ya. Kayak di satu sisi bisa hak kekayaan komunal ini kan bisa melindungin tadi lingkungan, kemudian bisa melindungin hak-hak masyarakat adat gitu. Tapi di satu sisi juga bikin banyak sumber daya tidak terolah gitu, tidak terolah dengan baik gitu. Gitu, Fadel mungkin ada tanggapan atau cukup? Mungkin cukup dulu deh. Oke, teman-teman yang lain apakah ada tanggapan? Oke, rasanya tidak ada. Mungkin kita akhiri saja, teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin saya mengundang teman-teman untuk on cam kita foto bareng di sini. Walaupun kita jauh-jauhan, setidaknya bisa saling lihat muka masing-masing. Boleh ada on cam yang berkenan? 1, 2, 3. Ya, nggak ada. Ya udah. Oke, ya udah. Kalau gitu aku vote. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Mungkin dari Fadil pengen punya closing statement. Oke, oh terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Dinda. Oke, dari aku sih closing statement-nya adalah tadi ya bahwa kayak tiap orang tuh punya cara mencapai kebahagiaan masing-masing. Jadi kayak semacam tadi ya ke policy ataupun ya tradisi-tradisi kolektivisme itu menurutku bisa menghambat progres sama kebahagiaan individu masing-masing. Oke, cukup kan? Oke, thank you Fadil. Sukses selalu. Thank Terima you, kasih Iman. teman-teman yang sudah Ya. mengikuti kegiatan sampai akhir. Selamat berlibur dan selamat Natal dan Tahun Baru. Salam kebebasan. Salam kebebasan.